Salam Sion sana pandangan untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sehari berita utama. Anggota DPR RI Komisi 9 sosialisasikan program pembangunan keluarga. Pendiri pesantren perguruan Diniyah Putri Padang Panjang Hajah Rahmah El Yunusia resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Buletin Barito Minangko dibacakan Dek Surfiudila. Anggota DPR RI Komisi 9 Ade Reski Pratama sosialisasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana atau Bangga Kencana. Kita dengarkan laporan dari Yudi Prama Agustino. Anggota DPR RI Komisi 9 Ade Reski Pratama bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, sosialisasikan program Bangga Kencana di Padang Lua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Ade Reski Pratama mengatakan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau disingkat Bangga Kencana sepatutnya dimulai dari tahapan keluarga. Ada hampir 400.000 kasus perceraian di tahun 2025 ko, dan menjadi bukti indeks stabilitas rumah tangga tertekan. Ade Reski Pratama menerangkan kasus perselisihan rumah tangga rentan terjadi di pihak ketiga atau kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh faktor itu nan paling menjadi korban adalah anak sebagai generasi penerus. Strategisnya pelaksanaan program Bangga Kencana sebagai salah satu kerangka pembangunan manusia yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan. Menurut Ade Reski Pratama, suksesnya program Bangga Kencana dapat diselesaikan dengan konvergensi dukungan serta keterlibatan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media atau pentahelik. Dalam hal itu diperlukan peran aktif dan komitmen seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, untuk sama bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder. Isunya adalah tentang gagalnya membangun rumah tangga. Dalam catatan kami, ada sekitar 399.921 kasus perceraian di Indonesia di tahun 2025. Betul itu datanya. Hampir 400.000 perceraian selama tahun 2025. Yang bercerai karena alasan faktor ekonomi ada sekitar 100.000 lebih sedikit. 251.000 itu diakibatkan karena kasus perselisihan rumah tangga yang paling mendapatkan menjadi korban adalah anak. Ade Reski Pratama menambahkan, kolaborasi antar pihak menjadi sebuah kunci dalam penanganan berbagai permasalahan di daerah. Dalam hal itu, peran dari seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk menyukseskan Bangga Kencana dan penanganan stunting. Harapannya, kemitraan dan sinergi antar pihak dapat tarikh dikuatkan untuk mencapai Kabupaten Agam bebas stunting, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, serta terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mencapai Indonesia Emas 2045. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam melatih 180 pengurus Koperasi Desa Merah Putih KDMP dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kompetensi untuk pengelolaan usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Jomanangah Agam, Henry Melson menyatakan pelatihan jo tema membangun koperasi merah putih non-profesional bertalenta jo berdaya saing dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan jo kompetensi pengurus KDMP khususnya dalam hal pengelolaan usaha. Menurutnya pelatihan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Agam dalam mendukung program KDMP untuk taruh berkembang serta indah stagnan. Henry Melson Baharo Agam sukses dalam melaksanakan program strategis nasional berbasis sumber daya manusia nan andal. Berikutnya di sana, pendiri pesantren perguruan Diniyah Putri Padang Panjang Hajah Rahmah El Yunusia resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nofri menurunkan laporannya. Atas jasa besarnya dalam perjuangan dan pengembangan pendidikan Islam di Sumatera Barat, khususnya untuk kaum perempuan, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 November 2025 lalu. Anugerah tersebut diterima Fauziah Fauzan El Muhammadi selaku ahli waris sekaligus pimpinan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Dalam wawancara daring, Fauziah menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan Dijalikannya, Bunda Rahmah adalah pendiri pesantren putri pertama di Indonesia dan berdiri pada tanggal 1 November 1923.
Murid pertamanya adalah Bunda Rasuna Said dan juga alah lebih dahulu dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dan Senin lalu, gurunya pun mendapatkan penghargaan yang sama dari pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, tepatan tanggal 10 November 2025, tepat dengan Hari Pahlawan, pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah pahlawan nasional kepada Bunda Hajah Rahmah Yunusiah. Beliau adalah pendiri pesantren putri pertama Indonesia, yaitu Perguruan Dinia Putri Padang Panjang, yang mendirikan Dinia Putri tanggal 1 November tahun 1993, di mana murid pertamanya dan alumni pertama dari pondok ini adalah pahlawan nasional yang bernama Rasuna Said. Lebih lanjut, Fauziah mengatakan bahwa Bunda Rahmah bukan hanya tokoh pendidikan, tetapi juga pejuang kemerdekaan. Fauziah menuturkan beliau turut merintis tabantuannya tentara rakyat di Padang Panjang dan sekitarnya, dan kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi beliau juga berkontribusi langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas penghargaan tersebut. Kita semua menyambut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Anugerah ini memberikan semangat dan inspirasi kepada kita. Ada sosok perempuan yang berjuang di bidang pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, karena beliau adalah perintis berdirinya Tentara Rakyat di Padang Panjang dan sekitarnya, yang menjadi cikal bakal juga Tentara Nasional Indonesia. Fauziah berharap perjuangan dan keteladanan Bunda Rahmah akan taruh menjadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia. Dari semangat beliau, semoga lahir kembali para pejuang dan pahlawan bangsa di masa muka. Nofri melaporkan. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah memastikan sejumlah tokoh penting nasional serta internasional akan hadir langsung dalam pelaksanaan konferensi wakaf internasional. Mahyaldi menegaskan penyelenggaraan konferensi wakaf internasional merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jo Pondok Modern Darussalam Gontor, dan bertujuan untuk melahirkan gagasan baru serta solusi konkret dalam pengelolaan wakaf produktif. Konferensi KO diharapkan menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi umat sekaligus memperkuat citra Sumba sebagai daerah non-religius serta berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya di sana peningkatan UMKM serta ketahanan pangan dilakukan KPPN Bukit Tinggi. Bagian Kemenkyu, satu taruh dimasifkan pelaksanaannya. Kita dengarkan Joni Marbeta menurunkan laporannya. Peringatan Hari Uang Republik Indonesia ORI ke-79 tahun 2025 dengan tema Nandi Usuang Kemenkyu 1 Kawal Asta Cita dan sekaitan Jo Pemulihan Ekonomi Pemerintah Kiniko alah kucurkan pitih 200 triliun rupiah dan salamoko mengendap di Bank Sentral Indonesia. Selanjutnya disalurkan melalui Bank Himbara dalam rangka gerakan sektor real UMKM di Indonesia termasuk berada di Kota Cam Gadang Bukit Tinggi. Kepala KPPN Bukit Tinggi Khairul Indra SMM sampaian kepada RRI bahawa pertumbuhan ekonomi tali pada peredaran pitih di masyarakat, spin up di masyarakat dengan belanja berkualitas serta bagaimana menjalankan kebijakan bisa dikomunikasikan punya komitmen kue atasi inflasi termasuk dari pihak KPPN Bukit Tinggi sebagai financial advisory bukan selamako dikenal sebagai juru bayar. Menurutnya peningkatan UMKM dan ketahanan pangan dilakukan di KPPN Bukit Tinggi bahagian Kemenkyu 1 tarikh dimasifkan pelaksanaannya temui dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi Hari Uang ini sesuai temanya. Tentunya ini juga arahan dari Menteri Keuangan. Kemenkyu 1 Kawal Asal Cita. Jadi semua program intinya ya UMKM. UMKM ini kan ada di dalam Asal Cita. Kemudian juga untuk ketahanan pangan kita masifkan. Intinya ini kita dari pemerintah khususnya dari keuangan. Serupa diketahui bahwa untuk APBD Kota Bukit Tinggi di bawah 1 triliun rupiah atau 700 miliar rupiah sehingga keberadaan KPPN Bukit Tinggi sebagai pembina UMKM Kiniko berupaya meningkatkan sektor real nan adu di daerahku termasuk memastikan capaian ekonomi berada di akar rumput grassroots. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Ranai Minang pada siang hari ko. Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Lubuk Basuang Kabupaten Agam mulai mengoperasikan peternakan ayam petelur dengan jumlah 300 IKU dalam mendukung program ketahanan pangan. Kepala Lapas kelas 2B Lubuk Basuang Budi Soeharto menyatakan usaha peternakan ayam petelur berada di lahan sarana asimilasi serta edukasi atau SAE Lapas kelas 2B Lubuk Basuang. Usaha peternakan ayam petelur dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Lapas kelas 2B Lubuk Basuang. Budi Soeharto memperhayokan nan tabaya untuk mendukung ketahanan pangan demi kesejahteraan lapas agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh pegawai serta warga binaan pemasyarakatan.
Dan terakhir Dusana, kunjungan Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia KUIN Syekh M. Jamil Jampek Bukit Tinggi menjadi momentum untuk memperarek hubungan antara masyarakat Minang di Malaysia dan Sumatera Barat. Kita dengarkan Irsyad menurunkan laporannya. Presiden Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia atau PCMM Dato' Ismail bin Ahmad melakukan kunjungan ke Kantor Hubungan Internasional LP2M UIN Syekh Muhammad Jamil Jampek Bukit Tinggi dalam rangka lawatan muhibah Kuliah Umum Buya Hamka bertajuk Semangai Umatuk Kesatuan Umatik Kesatuan Umat Meroboh Sempadan Negara Bangsa Legasi Penjajahan. Ketika diwawancarai RRI di sela kunjungan itu, Dato' Ismail menyampaikan bahwa hubungan antara perantau Minang di Malaysia terjalin sangat baik. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya telah berinteraksi dengan sejumlah pengusaha cendekiawan Jubudukan Dong Minang yang menetap di Malaysia. Menurutnya, hubungan erat antara kedua pihak menjadi dasar untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang. PCMM lanjutnya juga berperan dalam membantu memperkuat jalinan kesatuan dan kolaborasi antara masyarakat Minang di kedua negara. Dato' Ismail menilai nilai-nilai budaya dan semangat kebersamaan Minangkabau menjadi modal untuk membangun jejaringan yang lebih luas. Dirinya berharap hubungan baik itu dapat terus berkembang melalui kegiatan bersama di masa mendatang. Maknanya kita baru dalam tempoh, saya baru dilantik dalam tempoh 2 tahun. Jadi kami telah menemukan beberapa usahawan-usahawan, cendekiawan, orang-orang dan ibu-ibu kandung daripada Minang dan juga di Malaysia. Jadi kami telah menubuhkan juga membantu Muhammadiyah untuk membeli rumah Pak Hamka di Kuala Lumpur. Dan kita juga membantu dalam proses untuk memastikan supaya kita ada dalam satu persatuan yang diiktiraf oleh kedua-dua kerajaan. Itulah yang. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengungkapkan rencana program gadang dan akan menghubungkan masyarakat Minang di Sumatera Barat dan Malaysia melalui kegiatan di Malaysia. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah bahasa Minang untuk siang hari Kamis 13 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiudila, salam siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.